Shalom teman-teman semua. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau terlebih baik ya Tuhan. Sehingga kami hingga pada saat hari ini Tuhan ingin muji muliakan nama-Mu, ingin menyembah nama-Mu, ingin duduk mendengarkan firman-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan, dalam setiap hati kami Tuhan. Biar hati kami dibukakan dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami bisa konsentrasi memuji muliakan nama-Mu. Biar kami Tuhan bisa duduk tenang menyembah Engkau ya Bapa. Kami ingin mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Di setiap langkahku tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku serahkan semua masa depanku, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Katakan setiap langkahku, di setiap langkahku tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau
semua masa depanku ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Katakan forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Sekali lagi, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Ditinggikan Yesus, hanya Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Now
lifted highest. Jesus, you be lifted highest, 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 be lifted highest. Oh Jesus, Jesus, you be lifted highest, 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 be lifted highest. Jesus, Jesus, you be lifted highest, highest, be lifted highest. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Oh, sing. Katakan lagi, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Oh, sing. Sekali lagi, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. One more time, let our King be lifted up. Haleluya, haleluya Bapa. Kami ingin menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sebab dengan-Mu Tuhan, kami ada diberi kekuatan ya Bapa. Haleluya. Beri suara-suara yang mulia buat Tuhan Allah kita. Oh. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab tak pernah kami ragu Bapa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan.
Sebab Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau gunung batu kami Bapa. Kami sembah Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami dan sahabat kami Yesus. Walau lewati
Engkaulah kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih untuk sore malam hari ini kami boleh diizinkan oleh-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah pemuda sore hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh memberkati kami dan kami percaya bahwa Tuhan boleh memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pemuda di tempat ini. Kiranya kita hadir dan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan untuk sore hari ini saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang menjadi perenungan kita bersama-sama sore hari ini yaitu di dalam ayat yang kelima dan ayat yang ke-6 dengan firman Tuhan berbunyi, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini tidak asing bagi kita karena firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memperlengkapi kita bahwa sore hari ini saya mau memberikan bagian firman Tuhan ini di bawah sebuah tema yaitu belajar dari kegagalan untuk memperoleh keberhasilan. Belajarlah dari kegagalan untuk memperoleh keberhasilan. Seringkali kita dengar pepatah bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 5 ini memberikan sebuah kisah cerita tentang bagaimana murid-murid awal Yesus memilih mereka dan pekerjaan apa yang mereka lakukan pada waktu itu. Saudara-saudari, Danau Genesaret ini terletak di wilayah Galilea di antara dataran tinggi Golan, merupakan danau terbesar di Israel, danau air tawar terbesar di Israel yang luasnya kurang lebih 1660 meter persegi dengan kedalaman 43 meter yang menghubungkan Mesir dan kerajaan-kerajaan Yunani serta Romawi. Oleh sebab itu saudara-saudari, Danau Genesaret ini merupakan sebuah danau yang besar sehingga orang-orang pada waktu itu banyak yang berprofesi sebagai nelayan untuk mencari ikan untuk dijual dan untuk kebutuhan hidup mereka. Nah, yang sore hari ini kita dapati adalah tentang Simon. Simon ini dan rekan-rekannya adalah seorang penjala ikan, saudara. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa sepanjang malam mereka bekerja, sepanjang malam mereka menjala ikan tapi justru mereka tidak dapat apa-apa, nihil sama sekali. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menghampiri mereka, lalu Tuhan Yesus mau memberikan sesuatu yang berbeda bagi mereka. Oleh sebab itu hal yang pertama yang ingin saya mau menggarisbawahi bagian firman Tuhan ini adalah pertanyaan bagi kita, mengapa Simon dan rekan-rekannya bisa mengalami sebuah kegagalan? Padahal tema yang saya angkat adalah belajar dari kegagalan untuk memperoleh keberhasilan. Yang bagian pertama ini saudara, ternyata yang membuat mereka gagal adalah mereka bekerja dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang nelayan yang tentu punya pengalaman yang sudah mumpuni di dalam mereka mencala ikan. Tapi yang anehnya adalah pada malam itu mereka tidak dapat menangkap apa-apa dari ikan yang mereka cari. Itu membuktikan bahwa mereka mengandalkan pengalaman mereka, mengandalkan kekuatan mereka. Namun
kekuatan dan pengalaman itu bukan menjadi jaminan untuk mereka mencapai ikan atau mendapat ikan yang mereka cari. Yang kedua, dari mengapa Simon dan rekan-rekannya gagal di dalam mereka bekerja adalah mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin bahwa apa yang mereka kerjakan itu, apa yang mereka lakukan itu bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Sehingga membuat mereka ragu di dalam mereka bekerja. Ini bisa kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Simon dan rekan-rekannya mereka ragu bahwa justru yang datangi mereka, yang menyuruh mereka itu adalah Tuhan Yesus dan yang empunya berkat itu sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa sih yang membuat Simon dan rekan-rekannya berhasil? Kalau tadi kita membahas mengapa mereka bisa gagal, lalu yang kedua ini bagaimana mereka bisa berhasil di dalam mereka mencari ikan. Padahal mereka baru saja berhenti, mereka baru saja istirahat untuk membersihkan jala mereka, tapi justru Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan kembali jala di Danau Genesaret ini, saudara-saudara. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang membuat Simon Petrus dan rekan-rekannya mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Tuhan Yesus adalah mereka taat kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala, walaupun sudah sepanjang malam mereka bekerja, tapi mereka percaya bahwa yang menyuruh Tuhan Yesus, tentu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang empunya kuasa dan mujizat. Oleh sebab itu saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di ayat yang kelima Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini sesuatu respon yang baik dari Simon Petrus, saudara-saudari. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketaatan itu sangat perlu di dalam kita meraih sebuah keberhasilan. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang ke-7 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri." Dan di ayat yang ke-7 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Kerja keras dari Simon Petrus ini membuktikan sesuatu di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan melihat bahwa ketika mereka berkata, Simon Petrus berkata bahwa, "Tuhan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras tapi kami tidak menangkap apa-apa." Di situ Tuhan melihat bahwa justru mereka bekerja keras di dalam mereka mencari ikan. Inilah yang membuat Yesus tergerak hatinya untuk menolong mereka. Di dalam kesulitan sekalipun, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, justru Tuhan hadir di saat dimana kita tidak berdaya lagi. Tuhan Yesus kadang-kadang hadir di mana saat kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Disitulah Tuhan Yesus hadir dan menolong kita. Seringkali kita lebih memakai kemampuan kita. Seringkali kita lebih memilih memakai kemampuan kita hingga batas yang tidak bisa kita lakukan. Baru kita mulai menyerah dan kita berteriak memanggil Tuhan Yesus. Tapi Simon Petrus dan teman-temannya, saudara, mereka tetap bersyukur walaupun sepanjang malam mereka tidak menangkap ikan. Tapi justru disitulah, di balik kegagalan itu, ada sebuah keberhasilan yang luar biasa. Yaitu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi justru mereka diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita mau supaya kita berhasil di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kuncinya adalah taat. Taatlah melakukan segala sesuatu dengan baik. Ya, orang bilang belajar dari hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar.
Ya, taatlah apa yang kita kerjakan. Belajarlah untuk mengerti bahwa semua itu perlu proses bagi kehidupan kita. Sehingga disitulah ketika kita tidak mampu, justru Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian yang kedua adalah ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka hendaklah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara-saudari, rekan-rekan muda. Kadang-kala orang ketika sudah diberkati, dia lupa dengan Tuhan. Ketika orang sudah diberkati, dia lupa dengan sesamanya. Tapi justru firman Tuhan mau mengajarkan kita sore hari ini, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa dalam kesulitan apapun, ketika saudara dan saya diberkati Tuhan, mari kita harus menjadi berkat juga bagi orang lain. Di dalam ayat yang ke-7 dari Injil Lukas pasal 5 ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 berkata bahwa lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Simon Petrus dan rekan-rekannya, mereka boleh menerima sebuah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi ketika keberhasilan itu mereka raih, mereka juga tidak lupa dengan teman-teman seperjuangan mereka, senasib mereka, dan mereka mau berbagi bersama mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara yang rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kegagalan itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi saudara dan saya. Tapi justru kegagalan itu merupakan sebuah kunci keberhasilan yang Tuhan sedang rencanakan bagi saudara dan saya. Ada satu ilustrasi yang menggambarkan tentang seorang penginjil yang dikirim ke Afrika. Penginjil ini ketika dikirim ke Afrika dan menginjili di daerah itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penginjil ini kesulitan untuk berbahasa Afrika, berbahasa daerah setempat, dan kesulitan untuk bisa menginjili orang-orang itu. Sehingga dia bingung untuk bagaimana cara dia menginjili mereka. Akhirnya dia merasa menyerah, dia ditolak, dia tidak diterima dan lain sebagainya. Tapi ketika dia dalam penginjilan itu dan ditolak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dia melihat bahwa ada sesuatu yang baik yang perlu dia perbuat untuk bisa meraih simpati daripada orang-orang Afrika. Dia melihat bahwa sepanjang dia menginjili, dia melihat ada orang-orang Afrika, mereka tidak memakai sendal, bahkan sepatu sekalipun mereka tidak memakai. Sehingga ketika dia pulang kembali ke negaranya, dia berkata bahwa saya ingin kembali ke sana menginjili mereka dengan saya bawa sendal untuk saya jual sebagai oleh-oleh bagi mereka. Saudara-saudari, dia merubah cara penginjilannya dengan berjualan sepatu. Ketika dia berjualan sendal, sepatu kepada mereka, dia mulai menyampaikan firman Tuhan, kabar sukacita, kabar keselamatan dari Yesus Kristus kepada mereka. Sehingga lewat itu mereka menerima penginjil ini, dan lambat laun mereka mulai mengerti firman Tuhan dengan hanya bermodalkan sebagai seorang penjual sendal dan sepatu. Artinya apa, saudara-saudari? Bahwa kita belajar dari kegagalan yang awal, kegagalan masa lalu, untuk kita mau jadi lebih baik untuk keberhasilan masa depan. Oleh sebab itu rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kita bahwa sore hari ini kita mau belajar dari kegagalan untuk memperoleh keberhasilan. Dan itu sudah Tuhan buktikan di dalam Injil Lukas pasal 5 tentang bagaimana murid-murid ini Tuhan boleh menolong mereka. Dalam pemahaman dan di dalam pengertian mereka sadar bahwa justru keberhasilan itu ada di dalam Tuhan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan merubah hidup mereka dari yang gagal menjadi berhasil di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita sore hari ini. Dan biarlah firman ini boleh menolong kita. Mungkin akhir-akhir ini kita mungkin mengalami permasalahan. Kita pernah gagal di dalam membuat sesuatu, tapi ingatlah bahwa keberhasilan sedang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kiranya kebenaran firman ini boleh memberkati kita, dan biarlah kita mengakhiri firman ini dengan kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa di surga, buat firman-Mu sore hari ini yang kami boleh dengar bersama-sama.
Biarlah kebenaran firman boleh mengubahkan kami. Biarlah kami boleh memiliki cara pandang bahwa kegagalan itu bukan merupakan sesuatu yang menakutkan bagi kami, tapi justru kegagalan itu membawa kami meraih sebuah keberhasilan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati firman-Mu sore hari ini bagi kami semua. Biarlah kami yang mendengar, kami boleh berubah di dalam Tuhan. Dan kami boleh mencapai keberhasilan di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Bapak Surgawi, berkati juga seluruh anak-anak muda sore hari ini di dalam segala pergumulan, dalam segala tugas tanggung jawab mereka, baik mereka yang masih SMA, baik mereka yang sudah kuliah, baik mereka yang sudah bekerja. Tuhan, Engkau urapi, berkati mereka semua. Biarlah masa muda mereka boleh menjadi masa muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Berkati setiap pengurus pemuda di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati apa yang menjadi program pemuda di tempat ini. Dan berkati semua apa yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka. Sehingga pemuda di tempat ini boleh mengalami kebangkitan yang luar biasa. Mari saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Angkatlah tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, serta penyertaannya daripada anaknya Yesus Kristus, dan perlindungan daripada Roh Kudus turun menyertai saudara-saudari kita semua. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, amin.